Ini kita bahas kasus nyata di ruang CT scan. Ada kejadian yang sering banget terjadi, tapi efeknya bisa serius kalau enggak hati-hati. Yuk, kita lihat. Nah, di sini ada pasien anak-anak yang gelisah. Radiografernya minta keluarga masuk buat nemenin. Niatnya baik, tapi tunggu dulu. Begitu keluarga masuk ruangan tanpa pelindung, mereka kena paparan radiasi yang sebenarnya nggak perlu. Ini masuk kategori public exposure. Coba bayangin, radiografer setiap hari kena paparan kecil. Kalau dikumpulin bertahun-tahun, risikonya bisa naik. Nah, keluarga yang cuma sekali ini masuk, nggak dipantau dosisnya, tapi tetap aja kena radiasi. Padahal, prinsipnya, setiap paparan harus punya alasan jelas. Makanya solusinya gampang, kalau bisa, keluarga pakai apron. Atau lebih baik lagi, tenangin pasien dari balik kaca. Prinsip ALARA, as low as reasonably achievable, harus jalan. Ingat, justifikasi, optimasi, dan limitasi itu kunci. Jadi, jangan sampai kebaikan jadi risiko ya. Lindungi diri sendiri, lindungi orang lain. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai pendapat kami mengenai kasus ini. Beberapa poin yang akan kami bahas adalah: 1. Bagaimana mekanisme paparan radiasi pada radiografer, pasien, dan masyarakat umum. 2. Apa strategi proteksi yang dapat diterapkan untuk menurunkan dosis? 3. Bagaimana penerapan prinsip ALARA dalam kasus ini? Dalam pemeriksaan CT, sinar X keluar dari tabung dan mengenai tubuh pasien. Ketika sinar X berinteraksi dengan jaringan tubuh pasien, sebagian energi akan tersebar ke berbagai arah sebagai radiasi hamburan. Radiasi inilah yang berpotensi mengenai orang yang berada di dalam ruangan. Menurut penelitian oleh International Commission on Radiological Protection atau ICRP, paparan terhadap comforter and carriers termasuk paparan eksternal dari radiasi hamburan dalam prosedur medis, sehingga tetap harus dilakukan optimalisasi proteksi radiasi atau ALARA. Penelitian terbaru juga dijelaskan dalam Journal of Medical Radiation Science pada tahun 2023 yang membahas proteksi radiasi bagi converters and carriers dalam radiologi dan menyatakan bahwa paparan mereka umumnya berasal dari scatter radiation dan bukan berkas utama. Risiko kumulatif adalah total dosis radiasi yang diterima oleh pekerja dari paparan kecil yang berulang atau dalam jangka waktu yang lama. Pada radiografer, paparan berasal dari radiasi hambur, dan pada setiap prosedur mungkin memberikan dosis radiasi kecil, namun dengan frekuensi tinggi, yaitu dosis akumulatif. Risiko yang terjadi yang utama yaitu efek stokastik. Efek stokastik tidak memiliki ambang dosis, yang dimana risiko meningkat seiring dengan dosis kumulatif. Contoh efek stokastik yaitu kanker. Dalam kasus ini, orang lain yang berada di ruang pemeriksaan merupakan salah satu dari keluarga pasien. Resiko dosis yang diterima oleh individu penyokong pasien sudah tentu ada. Namun, pastinya lebih rendah dibandingkan dosis radiasi yang diterima langsung oleh pasien. Dalam kasus ini, pendamping pasien tidak menerima radiasi langsung, melainkan menerima radiasi hambur atau scatter radiation yang merupakan hasil pantulan radiasi yang diterima oleh pasien. Walaupun pendamping tersebut terpapar radiasi, namun pendamping masih dikategorikan dalam batas wajar dengan dosis rendah dan dianggap aman secara klinis. Meskipun dikategorikan aman, kendali utama masih dipegang oleh radiografer. Radiografer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendamping menerima dosis rendah mungkin sesuai prinsip ALARA. Radiografer wajib memberikan alat proteksi radiasi untuk pendamping, mengarahkan pendamping untuk berada di dalam zona aman walaupun berada di dekat sumber paparan. Selain itu, radiografer juga harus selalu berkomunikasi dan menginstruksikan apa saja yang harus dilakukan selama pemeriksaan berlangsung.
Proteksi radiasi mengikuti prinsip dasar ICRP. Yang pertama, ada justification atau pembenaran. Setiap pemeriksaan CT harus dibenarkan secara klinis, di mana manfaat pemeriksaan lebih besar daripada resiko radiasi. Yang kedua, ada optimization atau ALARA, as low as reasonably achievable. Dosis harus sedemikian rendah sampai tetap mendapatkan kualitas diagnostik yang baik. Ini juga berlaku untuk pendamping yang berada di ruangan pemeriksaan, dengan tujuan paparan radiasi yang terkena kepada keluarga pasien dapat dioptimalkan agar serendah mungkin. Yang ketiga, ada dose constraints atau batas dosis untuk pendamping. Walaupun tidak sama dengan batas dosis pekerja, Organisasi Proteksi Radiasi Internasional menyebutkan bahwa untuk pendamping yang setuju membantu selama pemeriksaan, dosisnya harus dibatasi. Misalnya tidak lebih dari 1 milisievert agar tidak melampaui level pandemi. Yang perlu dilakukan seorang radiografer dalam melakukan prakteknya yaitu yang pertama, seorang radiografer dan petugas radiologi perlu dan harus memberikan informed consent atau penjelasan resiko kepada keluarga yang akan masuk ke ruang CT. Yang kedua, yaitu mereka harus diberi instruksi posisi yang aman dan memakai proteksi bila ada dan memungkinkan. Contohnya seperti apron timah dan pelindung leher. Bagaimana mekanisme paparan radiasi pada radiografer, pasien, dan masyarakat umum? Mekanisme paparan radiasi pada radiografer, pasien, dan masyarakat umum itu berbeda, dikarenakan posisi dan kontrol proteksinya tidak sama. Radiografer terpapar radiasi pengen secara tidak langsung, yaitu melalui radiasi hambur. Radiasi hambur berasal dari tubuh pasien ketika sinar X digunakan untuk imaging. Radiasi hambur terjadi ketika berkas sinar X dipantulkan ke segala arah, sehingga radiografer yang berada di sekitar area pemeriksaan dapat menerima paparan radiasi. Selain radiasi hambur, adanya kebocoran tabung dan ruang pemeriksaan juga dapat membuat radiografer terpapar radiasi yang bersifat berulang sehingga akumulatif. Mekanisme paparan pada pasien, yaitu pasien menerima paparan radiasi primer atau langsung dari mesin sinar X yang menuju ke tubuh pasien untuk menghasilkan citra diagnostik. Paparan langsung tersebut adalah sumber utama dosis total untuk pasien. Dosis yang diterima pasien tergantung pada teknik pemeriksaan dan parameter eksposi. Masyarakat umum tidak menerima paparan radiasi secara langsung, melainkan paparan terhadap masyarakat umum berasal dari kebocoran paparan dari ruangan pemeriksaan. Adanya radiasi sekunder yang bocor dari instalasi radiologi dan radiasi alami seperti cosmic rays. Paparan pada masyarakat umum jauh lebih rendah dibandingkan oleh paparan pekerja atau pasien. Dari hasil diskusi, strategi proteksi yang dapat dilakukan baik untuk pasien maupun untuk pendamping. Yang pertama adalah pemilihan posisi dan jarak aman. Paparan radiasi menurun drastis dengan bertambahnya jarak dari sumber. Menempatkan pendamping lebih jauh dari gantry atau paparan primer selama sekian dapat mengurangi dosis radiasi yang diterima. Yang kedua adalah penggunaan alat proteksi radiasi, yaitu memberikan lid apron, thyroid shield atau PPE lainnya kepada pendamping supaya mengurangi paparan radiasi hambur. Yang ketiga adalah informed consent dan instruksi. Sebelum pemeriksaan, pendamping yang ikut harus diberi informasi resiko, instruksi posisi, dan diminta menandatangani persetujuan sebagai carer atau pendamping. Dan yang terakhir adalah optimasi protokol CT. Untuk pasien, teknik seperti penyesuaian KVP dan MAS sesuai dengan ukuran tubuh pasien. Selanjutnya ada modulation exposure AEC, dan yang terakhir teknik protokol dosis rendah spesifik toraks. Nah, teknik-teknik tersebut dapat menurunkan dosis tanpa harus mengurangi kualitas dari citranya. Bagaimana penerapan prinsip ALARA dalam kasus ini? ALARA atau as low as reasonable acceptable adalah prinsip yang digunakan dalam kesempatan radiasi.
Nah, ALARA ini memastikan bahwa paparan radiasi yang diberikan dan diterima dapat diminimalkan seminimal mungkin. Prinsip ini mencakup 3 hal utama untuk mencapai keselamatan radiasi, yaitu waktu, jarak, dan perisai. Yang pertama adalah waktu. Radiografer harus memastikan proses pemeriksaan berjalan secepat mungkin dengan tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan untuk menghindari pengulangan. Pengulangan dimaksud adalah pengulangan expose atau foto. Nah, waktu pemeriksaan yang cepat dan tepat juga meminimalkan paparan radiasi yang diterima oleh pasien maupun pendamping yang berada di dalam ruangan. Selanjutnya adalah jarak. Berlaku untuk pendamping dan radiografer, memastikan bahwa jarak dari sumber radiasi sudah berada batas zona aman. Radiografer yang berada di balik tembok, tabir maupun ruang kontrol, dan pendamping yang berada di dalam ruangan tidak berada di dekat dari sumber radiasi. Selanjutnya adalah perisai, alat perlindungan diri dari radiasi, proteksi seperti apron, gonad shield, thyroid shield, dan lain-lain. Nah, alat-alat tersebut perlu digunakan pasien dan pendamping guna meminimalkan paparan yang diterima. Berdasarkan dari pembahasan tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa pemeriksaan CT scan toraks tersebut dapat dipahami bahwa paparan radiasi tidak hanya diterima oleh pasien sebagai penerima berkas primer, namun juga berpotensi diterima oleh radiografer maupun pendamping pasien melalui radiasi hambur. Meskipun dosis yang diterima pendamping dan radiografer relatif rendah ataupun kecil dan masih dalam batas aman, namun tetap terdapat risiko paparan yang tidak boleh diabaikan. Bagi radiografer sebagai pekerja radiasi, paparan yang terjadi secara berulang dalam jangka panjang dapat menimbulkan risiko kumulatif, terutama efek stokastik seperti peningkatan kemungkinan terjadinya kanker. Oleh karena itu, penerapan proteksi radiasi menjadi sangat penting dalam setiap prosedur radiologi. Prinsip pembenaran, justification, optimalisasi, yaitu ALARA, serta pembatasan dosis harus diterapkan secara konsisten agar manfaat pemeriksaan tetap lebih besar dibanding risiko yang ditimbulkan, baik bagi pasien, pekerja, maupun masyarakat umum. Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di bidang radiologi, radiografer sebaiknya selalu mengutamakan keselamatan radiasi dalam setiap tindakan pemeriksaan. Pemeriksaan CT scan harus dilakukan berdasarkan indikasi klinis yang jelas agar tidak terjadi kesalahan atau terjadinya paparan yang tidak perlu. Selain itu, penerapan prinsip ALARA perlu benar-benar diperhatikan melalui pengaturan waktu paparan, menjaga jarak yang aman, serta penggunaan alat pelindung radiasi secara optimal. Pendamping pasien yang diizinkan masuk ke ruangan pemeriksaan juga perlu diberikan penjelasan mengenai resiko yang mungkin terjadi dan dibekali alat proteksi yang sesuai. Evaluasi dan pemantauan dosis pekerja secara berkala juga penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab profesional dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungan kerja. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, keselamatan radiasi di instalasi radiologi dapat terjaga secara menyeluruh.